Biasanya gue ke masjid itu habis buka puasa. Nggak pernah gue ke masjid terus buka puasa di sana kayak lebih awal sebelum azan. Karena masjid perumahan kita kedatangan Hussein Gaza. Dan gue kira awalnya bareng Bang Onim juga, tapi ternyata Bang Onim lagi sibuk. Jadi sekarang kita bakal datang ke acara bukber bareng Bapak Hussein Gaza. Let's go! Kita bakal pergi langsung ke masjid untuk ngecek ada acara apa di sana, Joy, dan kita pasti bakal ngobrol sama Hussein Gaza. Gue kondisinya ke acara bareng Pak Hussein Gaza itu habis ngisi siang ini di Jakarta Timur dan masih capek banget, jadi tadi gue istirahat bentar, ketiduran dikit, acaranya udah lewat. Jadi gue kayak, padahal gue diwanti-wanti sama tim gue yang diantaranya mentor gue, Hit, kita harus ke acara Hussein Gaza ini on time. Awas lu ya dateng tiba-tiba langsung ngajak ngevlog, tapi udah mau buka puasa ngambil makan doang. Aduh, maafin gue guys, gue lapar dan gue kecapean jadinya. Oke, kita sekarang OTW sekalian buka puasa. Men, gue yakin gila ini baru keluar apartemen das rame ini. Ini pasti bukber semua, ini malam minggu cuy. Oh my god, oh Allahu Akbar. Perbanyaklah waktu macet kalian dengan zikir. Kalau kalian mengumpat atau banyak marah-marah, sia-sia. Gue gak sabar ngeliat Hussein Gaza. Gue tuh, apa yang bikin gue gak sabar ngeliat Hussein Gaza? Karena gue tuh ketinggalan 2 kali ketemu orang-orang keren di Mesir. Mesir kedatangan Hussein Gaza karena ya wajar lah, nyalurin bantuan. Terus Mesir kedatangan Pak Prabowo setelah jadi presiden. Itu ramai banget, tapi kata bokap gue, ya udahlah Pak Prabowo gitu, nggak usah terlalu kecewa gitu, karena bukan Sultan Brunei. Kalau Sultan Brunei ke Mesir itu bagi-bagi duit sampai belasan juta per orang. Kalau presiden kita enggak, bagi-bagi nasihat. Nah warga kita banyak kan, juga kayak udahlah gue nyesel aja nggak dapet momennya. Kayak gue nggak pernah ketemu presiden manapun dari zaman gue lahir, ada Pak SBY dan sebelum Pak SBY. Jadi kayak ya sekarang gue di Mesir kemarin gak dapet ketemu Hussein Gaza karena acaranya terbatas. Sekarang akhirnya gue ketemu Hussein Gaza di Indonesia, bahkan deket rumah, di masjid gue ngimam taraweh dan qiyamul lail. Let's go. Gue udah denger suara Hussein Gaza, tapi kayaknya gue bakal masuk lewat gerbang belakang biar gak kelihatan kalau gue telat. Ya Allah, ini udah setengah 6 udah mau maghrib. Gue tadi pulang dari Jakarta Timur itu jam 4, dan jam 4 tuh mulai acaranya. Gue capek banget. Qadarullah sih. Oke, gue bakal sneaking in ke dalam. Harusnya setelah 6 pekan itu Israel dan Hamas masuk ke tahap kedua ceasefire, yaitu tahap penghentian perang secara permanen. Kasus korupsi, kasus KKN sedang disidang dia itu. Nah, untuk menyelamatkan, ya memasukkan bantuan melalui jalur-jalur itu. Namun selain Roen siapa lagi? Apa yang udah berapa lama di sini? Gue gak nyangka setelah gue sampai di acara Muhammad Hussein Gaza, kita panggilnya Bang Hussein, Ustadz Hussein. Yang gue gak sangka itu, gue kira gue udah terlambat, dan ternyata acaranya baru mulai. Alhamdulillah. Dan di acara itu gue bener bergetar hati gue, karena bener-bener gue denger semua perkataan tentang Palestina bukan dari wartawan Indonesia yang nyarin berita dari negara kita atau dari Jordan, tapi langsung dari Muhammad Hussein Gaza yang tinggal di sana dan hidup bersama orang-orang sana belasan tahun lamanya. Dan bahkan selama di Gaza udah pernah terkurung di saat serangan 50 hari, serangan 8 hari, serangan yang kemarin Oktober juga, sampai sekarang. Yang pengen gue garis bawahin singkat aja di Ramadan Rehab kali ini tentang pertemuan gue bareng Bang Hussein Gaza, yaitu adalah gue nanya kepada beliau kayak gini. Dan ini nggak gue rekam ya, cuman gue rekam bagian ketika beliau ngasih quotes-nya. Mungkin kalian bisa lihat di video ini. Maaf saya. Innahu la jihadun nasr al istishhad. Oke. Innahu la jihadun. Oh, belum terlalu lancar ya? Iya. Itu yang buat market. Sama kayak Iskariman kaum musyahirin. Satu makna ya, Masya Allah. Beliau gue tanya, apa sih kira-kira yang bisa bikin kita bang keluar dari Ramadan dengan orang yang lebih bisa memaintain dan merawat kesedihan. Maksud gue, ketika kita Allah berikan kesedihan dan duka, gimana caranya supaya kita bisa lebih terjaga hatinya untuk tidak berlebih-lebihan pada kesedihan. Maka kata Hussein Gaza, orang Palestina selalu menggunakan quotes panglima mereka Abu Ubaidah, fa innahul jihad imman nasrun
Awistishhad. Sesungguhnya ini adalah jihad, perjuangan ini adalah jihad, kesedihan ini adalah jihad, capeknya ini adalah jihad, segala berita yang berisi segala duka adalah jihad. Pilihannya cuma dua, nasrun awistishhad, kemenangan atau kesyahidan. Jadi nggak ada pilihan selain kabar baik. Dan selain itu prinsip mereka yang buat mereka itu bisa bertahan di tengah-tengah kesedihan yang brutal. Juga gue udah pernah bahas di Instagram gue dan di TikTok gue kalau orang Palestina itu mereka selalu mengawali segala musibah dengan ridho. Ketika mereka ngevideoin nge-story tenda mereka kebanjiran masuk air hujan ke dalam di musim dingin, mereka kasih caption apa? Alhamdulillah. Dan ternyata secara psikologi ada satu kegiatan yang kita bisa lakukan untuk bisa membuat diri kita dari sedih kembali bahagia atau kembali stabil mentalnya. Kegiatan ini diistilahin facial feedback hypothesis. Ketika lu ngadepin masalah atau berita yang menyedihkan dan lu berusaha untuk senyum, kayak berusaha untuk angkat, itu kan mustahil karena kan muka ini natural. Seluruh tubuh kita secara psikologis, secara psikis itu akan mengikuti kemana arah bibir kita arahkan. Kalau kalian ngarahin bibir lu dengan kerutan, kayak lu akan terisi dengan dendam dan akan meneruskan kebencian dan kesedihan dan duka. Tapi ketika lu berusaha tersenyum di saat keadaan yang paling sedih sekalipun, Allah akan bantu kalian dengan menguatkan hati kalian. Dan secara psikologis, memaksakan untuk senyum itu juga akan meredakan stres dan akan memberikan semangat dari dalam yang muncul kembali ke permukaan wajah kalian, dan seluruh tubuh kalian akan mengiyakan senyuman kalian. Dan itu yang gue lihat facial feedback hypothesis itu paling banyak digaungkan dan diamalkan oleh mereka, orang-orang Palestina. Mereka selalu mengamalkan takwa mereka dan menunjukkan keimanan mereka dengan apa? Dengan memulai segala feedback dari segala permasalahan dan duka dan berita yang menyeramkan dengan Alhamdulillah. Mereka nggak pernah ngasih caption apa-apa selain Alhamdulillah. Gue makan baru sehari setelah sahabat Palestina gue yang dia tinggal di Khan Yunis. Dia sebenarnya orang kaya dan dia bapaknya pengusaha yang menghidupkan banyak orang Khan Yunis. Rumahnya dibom di rudal, dan ketika di rudal dia makan besoknya bareng gue. Tadinya dia pengen galang dana untuk mahasiswa yang stuck, uangnya nggak bisa kekirim dari Palestina untuk kuliah di Mesir. Akhirnya beliau batalin itu, ketemu gue makan untuk nanya apakah bisa ada yang nolong rumah ayahku. Karena ketika rumah itu ada, di sekitarnya itu ada ladang-ladang usaha, yang dengan ladang-ladang usaha itu bisa menghidupkan orang-orang sekitar Khan Yunis. Bahasannya berubah, bukan untuk dia lagi, tapi untuk keluarganya. Wajah dia begitu traumatis, trauma di wajahnya itu terlihat banget, matanya terlihat banget ketakutan, sedihnya itu kelihatan banget, banyak banget kata-kata yang tertahan dari mulut dia karena takut, dan karena trauma, dan karena, ya, tremor. Di tengah air mata yang tertahan di matanya merah, bengkak, yang putih udah nggak ada, merah semua. Kayak habis nangis selama sebab semalaman dan pengen nangis lagi sekarang di restoran itu. Tapi teman gue Ibrahim namanya, beliau bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nge-feedback masalah itu dengan Alhamdulillah. Dan dengan ridho itu, Allah akan mudahkan kita mengurus segalanya. Dan secara psikologis ternyata ada ilmunya. Senyum itu yang dipaksakan di saat keadaan yang seharusnya lu nggak senyum, itu bisa memperbaiki semuanya. Dan mengarahkan kita kepada kegiatan yang lebih baik seterusnya. Dan ada yang gue tulis di buku gue, Aurora in the Endless Sands. Yang di situ gue ngasih tahu orang-orang Mesir, bahkan orang Palestina, itu ada satu kata-kata yang menjadi prinsip hidupnya yang membuat sedih itu nggak lama-lama. Yaitu Allah mau good. Gue pernah nanya dan debat sama orang Mesir, ekonomi lu tuh kan begini, lu susah, lu gini, gimana lu bisa bakal makan, gimana? Gue realistis gitu loh, kalian tuh gak bisa hidup dengan cara kayak gini, kalian gak protes apa, kalian apa? Setelah gue ngomong gitu, mereka gini, diam bentar, diam gitu. Kayak nyuruh gue, Allah mau good, Allah mau good, Robbena mau good. Tuhan kita ada. Kata-kata Tuhan kita ada ini simple. Tapi ketika lu landai kesedihan, misalnya, gue hancur banget hit, gue gak tahu makan apa, tapi Allah ada. Ya udah, gue kerja lagi ya. Cuy, gue patah hati, gue udah tolak nikah. Tapi Allah ada. Insya Allah jodoh akan datang. Jadi setiap kali ada sedih, lu nggak lama-lama langsung dipotong dengan Allah itu ada. Jadi kalian lagi ngadepin apapun nih sekarang, dan kalian nggak tahu besok harus gimana untuk nyelesain masalah itu, please tanamin di hati kalian, Allah itu ada. Bener-bener orang Mesir, orang Palestina itu ngasih gue pandangan yang baru dari banyak ayat-ayat Quran yang sederhana. Kayak kalau misalnya ada kata-kata innallaha ma'ana, Allah itu bersama kita. Gue gak pernah nganggep sespesial itu sampai mereka akhirnya ngepraktekin di saat patah hati mereka yang begitu patah, hancur, yang begitu remuk. Mereka bilang Allah itu ada. Kita akan bangun lagi Gaza. Allah itu ada. Ekonomi kita akan bangkit. Allah itu ada. Jadi itu bukan berarti kalian ngomong Allah itu ada untuk kayak mengalihkan pembicaraan atau mengalihkan topik atau mengalihkan fokus kalian kepada yang lain, kayak gue nggak lulus, Allah itu ada, ya udah gue nggak usah sekolah deh, paling gue juga dapet rezeki. enggak,
Allah itu ada, gue akan coba lagi. Dan gue pun juga ngadepin tahun lalu gue nggak lulus di Mesir, nggak naik ke tingkat berikutnya. Gue hancur banget selama setahun penuh kan. Dan ketika gue dapetin kata-kata Allah itu ada, gue kayak Allah itu ada, gue belajar lagi. Allah itu ada, gue selesaiin kuliah gue di Al-Azhar. Allah itu ada ketika gue ditipu di bisnis, dan gue kayak ngulang dari awal semuanya di tahun ini 2025 ini. Gue kayak ngulang semua dari awal karena gue ninggalin semua rekan bisnis gue yang lama yang gue rasa gue nggak akan bangkit sama mereka. Mereka nggak akan nolong gue, mereka manfaatin gue buang semua harapan gue ke manusia. Dan gue cukup bilang Allah itu ada, gue akan nemuin kesempatan yang baru. Gue bisa, gitu pula kalian. Karena Allah kita sama, cinta kita kepada Rasulullah SAW juga sama, dan surga yang kita kejar juga sama, Al-Firdaus Al-A'la. Sampai jumpa di Ramadan Reha berikutnya, dan ya, selamat berpuasa. Kita nggak dapet jatah buat ketemu Pak Presiden. Gue sebenarnya diundang Mayor Teddy. Kecelakaan di sini rentan banget, sumpah. Nyebrang di sini tuh mengerikan banget. Sapi panggang atau banteng panggang? Nih, silakan Mas. Indah pemandangan. Punya istri 2? Istri 2. Istri 2. Ini sih, Muat buat 3 orang berarti. buat 3 orang. Dan di sini cuma 1 dibanding 1000 pengendara motor doang yang pakai helm. Gak ada yang beli.